Nah, jadi kalau kita berbicara model penugasan sebenarnya identik dengan model transportasi teman-teman semuanya. Gitu ya. Kalau di model transportasi kita berbicara atau kita menyelesaikan bagaimana kita bisa mendistribusikan barang dari sumber ke tujuan yang optimal. Nah, kalau di model penugasan adalah kita berusaha untuk menjawab kira-kira siapa harus mengerjakan apa. Kurang lebih begitu. Karena di dalam ekonomi gitu ya, setiap orang atau setiap pegawai atau setiap mesin itu pasti akan mempunyai tugas masing-masing gitu ya. Tugasnya akan berbeda-beda. Bisa aja di dalam bisa saja seseorang gitu ya, misalnya seseorang itu mengerjakan 3 atau 4 pekerjaan ya. Tetapi saat orang itu mengerjakan satu pekerjaan dengan saat orang itu mengerjakan pekerjaan lain, itu bisa saja memberikan tingkat efisiensi yang berbeda gitu ya. Nah, di dalam masalah atau model penugasan ini kita diminta untuk menentukan atau kita nanti tujuannya adalah ingin menentukan kira-kira penugasan yang paling optimal itu apa. Ya, jadi seseorang itu harus mengerjakan apa, atau sebuah mesin itu harus mengerjakan apa, yang kira-kira bisa mendatangkan keuntungan yang paling besar. Gitu. Nah, kalau di di masalah penugasan, teman-teman bisa lihat di slide saya, gitu ya, bahwa masalah penugasan ini adalah masalah yang berhubungan dengan penugasan optimal dari macam-macam sumber yang produktif atau personalia yang punya tingkat efisiensi berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bahwa setiap orang atau setiap personalia, ya, setiap mesin, ya, setiap sumber produktif, ya, ini bisa saja mengerjakan berbagai macam tugas. Tetapi saat seseorang atau saat sebuah mesin mengerjakan suatu tugas, otomatis pasti akan mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda. Ya. Saat saya mengerjakan tugas A, mungkin biaya saya adalah 15 rupiah misalnya. Saat saya mengerjakan pekerjaan B, bisa saja biayanya 20. Saat saya mengerjakan pekerjaan C, biaya bisa saja 40 misalnya. Ya. Nah, biaya yang dikeluarkan saat seseorang mengerjakan sesuatu pekerjaan itu nanti bisa mencerminkan tingkat efisiensi. Ya. Semakin murah seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau semakin murah biaya yang dikeluarkan oleh seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, maka di sana menunjukkan tingkat efisiensinya yang semakin tinggi. Gitu ya. Bukan hanya untuk orang aja, mesin juga sama. Gitu ya. Mesin A misalnya bisa saja mengerjakan pekerjaan 1, 2, 3. Gitu ya. Mesin A saat mengerjakan pekerjaan 1 dengan mengerjakan pekerjaan 2 dengan mengerjakan pekerjaan 3 bisa saja mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda. Ya. Nah, biaya yang termurah itulah yang nanti menjadi biaya yang paling efisien ya atau biaya yang paling optimal untuk sebuah mesin mengerjakan satu pekerjaan. Ya. Nah, di dalam model penugasan ada asumsinya bahwa satu orang harus mengerjakan satu pekerjaan. Ya. Jadi satu orang harus mengerjakan satu pekerjaan. Tidak mungkin satu orang bisa mengerjakan dua pekerjaan. Ya. Karena di dalam ekonomi, prinsip ekonomi, gitu ya, suatu pekerjaan akan diselesaikan dengan baik, gitu ya, saat orang itu fokus pada satu pekerjaan itu. Gitu ya. Jadi makanya teman-teman besok kalau punya punya PR banyak ya diselesaikan satu-satu, gitu ya. Tidak mungkin teman-teman menyelesaikan banyak pekerjaan dalam satu waktu, nggak mungkin. Gitu ya. Jadi teman-teman harus punya planning ya, karena di dalam ekonomi sudah jelas kalau orang mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu sudah jelas pasti tidak mungkin efisien. Ya, gitu. Nah, makanya di sini catatannya asumsinya bahwa satu orang atau satu personalia atau satu mesin hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan, gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman semuanya. Ya. Contohnya suatu perusahaan mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda-beda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Oh iya, sebelum saya melangkah ke contoh soal ini, nanti metode atau model penugasan ini nanti ada dua teman-teman, ada minimisasi sama maksimisasi. Jadi hari ini kita akan belajar yang minimisasi dulu. Ya. Contohnya seperti yang teman-teman lihat di layar. Suatu perusahaan mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda-beda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Ya. Jadi ada 4 pekerjaan, ada 4 karyawan. Ya. Dan setiap karyawan ini mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda dalam menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Ya. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya di sini ada karyawan A, B, C, D. Karyawan A saat menyelesaikan pekerjaan 1, dia membutuhkan biaya Rp15. Ya. Saat karyawan A mengerjakan pekerjaan 2, dia membutuhkan biaya Rp20. Ya.
Saat karyawan A mengerjakan pekerjaan 3, dia membutuhkan biaya Rp18. Dan saat karyawan A mengerjakan pekerjaan 4, dia membutuhkan biaya Rp22. Nah, inilah yang disebut sebagai tingkat efisiensi. Ya. Bahwa di sini kita bisa melihat bahwa si A ini sebenarnya paling efisien untuk mengerjakan pekerjaan 1. Gitu kan. Demikian pula B, C, dan D juga sama. Gitu ya. Si B untuk mengerjakan pekerjaan 1 biayanya 14, si B mengerjakan pekerjaan 2 biayanya 16, si B mengerjakan pekerjaan 3 biaya 21, gitu ya. Si B mengerjakan pekerjaan 4 biaya 17 dan seterusnya sampai si D juga sama, gitu ya. Gitu. Nah, yang jadi masalah di dalam penugasan adalah di mana atau siapa yang harus mengerjakan apa kan gitu. Kira-kira karyawan A, karyawan B, karyawan C, karyawan D ini harus mengerjakan pekerjaan yang mana sih supaya hasilnya itu yang paling efisien ya. Ditunjukkan dengan biaya yang paling murah nanti. Nah, maka dari itu kita akan belajar teorinya. Yang pertama adalah teori minimisasi dulu. Jadi bagaimana kita bisa meminimumkan pengeluaran atau meminimumkan biaya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Nah, langkah pertama harus kita lakukan, ya kita menggunakan metodenya Hungarian untuk di model penugasan. Langkah pertama, teman-teman harus membuat yang dinamakan matriks opportunity cost. Teman-teman tahu ya, opportunity cost itu apa? Tahu semua atau masih bingung apa itu opportunity cost? Sudah mengenal ya? Jadi opportunity cost itu adalah biaya opportunity atau biaya peluang. Biaya yang dikeluarkan oleh teman-teman saat tidak memanfaatkan sumber daya yang teman-teman miliki. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalnya teman-teman punya gedung misalnya ya. Punya gedung misalnya di di Kecamatan Puring misalnya, gedung bertingkat. Nah, tetapi teman-teman tidak mau memanfaatkan gedung itu atau istilahnya gedungnya dibiarkan terbengkalai gitu ya. Dibiarkan terbengkalai gedungnya. Nah, padahal sebenarnya teman-teman memanfaatkan gedung itu misalnya untuk disewakan atau untuk jual beli atau untuk hotel misalnya, teman bisa dapat pemasukan dari sana. Ya, dimaksud dengan opportunity cost itu gitu ya. Pemasukan yang seharusnya teman-teman peroleh tetapi tidak teman-teman peroleh karena tidak dimanfaatkan. Ya. Itu disebut sebagai biaya peluang atau biaya opportunity namanya. Ya. Nah, nanti kita di sini akan membuat yang disebut sebagai opportunity cost matrix. Ya, caranya bagaimana? Kita pilih elemen terkecil dari setiap baris, kemudian kita kurangkan seluruh elemen pada baris tersebut. Ya. Nah, contohnya gimana ini? Contohnya di baris, sekali lagi saya tekankan ini baris ya, A, B, C, D ini baris ya. Baris itu yang horizontal ya. Jadi masih banyak bingung membedakan baris sama kolom. Jadi saat saya bilang baris maka merujuk pada bagian yang horizontal gitu ya. Tetapi kalau saya sebut kolom dia merujuk pada bagian yang vertikal gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik antara baris sama kolom gitu ya. Nah, di caranya tadi di sini pilihlah elemen terkecil dari setiap baris ya. Kemudian kurangkan seluruh elemen pada baris tersebut. Maksudnya gimana, Pak? Contohnya ini. Ini ada baris A, B, C, D. Baris A dia punya ini ya angkanya 15, 20, 18, 22. Nah, dari baris-baris ini teman-teman pilih elemen yang paling kecil atau pilih biaya yang paling kecil. Ya. Di A pilih biaya yang paling kecil, di B pilih biaya yang paling kecil, di C pilih biaya yang paling kecil, di D juga pilih biaya paling kecil. Ya. Sehingga di A biaya paling kecilnya 15, di B biaya kecilnya paling kecilnya 14, di C biaya paling kecilnya 20, di D biaya paling kecilnya 16 kan gitu. Nah, masing-masing biaya yang terkecil di setiap baris tadi dikurangkan di masing-masing barisnya ya. Contohnya gimana Pak di sini 15 ya. Kita kurangkan seluruh angka yang ada di baris A dengan 15 ya, dikurangi dengan 15 sehingga ketemulah hasilnya di sini 0, di sini 5, di sini 3, di sini ketemulah 7 ya. Langkah yang sama juga teman-teman lakukan untuk baris B, C, D gitu ya. Di sini barisnya 14 yang paling kecil, kemudian dikurangkan jadi 0, dikurangi 14 jadi 2, dikurangi 14 jadi 7, dikurangi 14 jadi 3 gitu. Ya. Kemudian yang C juga sama, yang paling kecil 20 ya. Sehingga kita kurangkan semuanya dengan 20 jadi 0, 0, kemudian di sini jadi 5, kemudian di sini 3 ya. Kemudian yang D juga sama, yang paling kecil 16 ya. Semua dikurangkan dengan 16, di sini 0, di sini jadi 1, di sini jadi 2, di sini jadi 2 juga gitu. Nah, ini disebut sebagai reduced cost metric ya, atau bahasa lainnya adalah matrik biaya yang sudah direduksi gitu ya. Yang sudah direduksi. Nah, sebenarnya biaya yang paling efisien ya itu ditunjukkan dengan nilai 0 ini teman-teman semuanya. Ya. 0 ini menunjukkan dia paling efisien sebenarnya. Jadi si A ini sebenarnya paling efisien dalam untuk mengerjakan pekerjaan 1. Si B efisien untuk mengerjakan pekerjaan 1 juga. Si C efisien mengerjakan pekerjaan 2 sama 4. Si D efisien mengerjakan pekerjaan 4.
Gitu ya. Yang jadi masalah aturan awalnya kan tadi saya sudah sampaikan bahwa satu personil gitu ya, satu mesin, satu karyawan, satu pegawai, dia hanya bisa menyelesaikan satu pekerjaan. Ya. Sehingga teman-teman kalau ini nggak bisa langsung diselesaikan ini. Gitu ya. Kenapa nggak bisa langsung diselesaikan Pak Yeni? Karena nggak mungkin dong pekerjaan satu diselesaikan oleh A sama B sekaligus, nggak mungkin. Gitu ya. Gitu. Nah maka dari teman-teman harus melakukan langkah yang kedua. Gitu ya. Gitu. Langkah kedua ini apa? Bahwa kita harus mengurangi ya, atau di sini ya, reduce cost metric terus dikurangi untuk mendapatkan total opportunity cost. Gitu ya. Pilihlah elemen terkecil dari setiap kolom pada RCM atau reduce cost metric yang tidak mempunyai nilai 0, kurangkan pada seluruh elemen dalam kolom tersebut. Ya. Nah, untuk mengatasi masalah yang tadi, di mana ada double 0 ya di tempat yang sama, ya, pekerjaan satu dikerjakan oleh A sama B, padahal tidak mungkin ya pekerjaan satu dikerjakan oleh 2 orang, nggak boleh, gitu ya, karena jadi tidak efisien tentu saja. Nah, untuk mengeliminir ya atau untuk mengatasi masalah ini, maka teman harus lihat ya di setiap kolom, ya di setiap kolom dia harus mempunyai 0. Ya. Sekali lagi di setiap kolom dia harus memiliki nilai 0. Kalau tidak ada yang punya nilai, kalau ada kolom yang tidak punya nilai 0, sekali lagi, kalau ada kolom yang tidak punya nilai 0, maka langkah kedua ini harus dilakukan. Ya. Di mana kita harus memilih elemen terkecil dari setiap kolom pada RCM yang tidak punya nilai 0, kemudian kurangkanlah pada seluruh elemen dalam kolom tersebut. Ya. Gitu. Nah Pak, kalau semua kolom sudah ada nolnya bagaimana Pak? Maka langkah kedua tinggal kita skip. Ya. Jadi kalau semua kolom ini sudah punya nilai 0, gitu ya, maka teman-teman tinggal skip aja langkah kedua, langsung dilanjutkan ke langkah 3. Dan itu catatan saya. Jadi silakan dicatat di catatan teman-teman semuanya. Ya. Nah, karena ada satu kolom yang tidak punya angka 0, yaitu di kolom 3, maka kita harus melakukan langkah kedua. Kita pilih nilai terkecil dari kolom 3 ini, ya. Kemudian kita kurangkan di kolom 3 ini. Gitu ya. Nah, kita lihat paling kecil 2. Gitu ya. Nah, sehingga kita kurangkan seluruh kolom ini dengan 2. 2 dikurangi 2, 0. 3 dikurangi 2, 1. 7 kurangi 2, 5. 3 kurangi 2, 1. Ya. Nah, sekarang semua kolom punya 0. Ya, kolom 1 punya 0, kolom 2 punya 0, kolom 3 punya 0, kolom 4 punya 0. Ya. Gitu. Nah, langkah berikutnya apa Pak? Sudah punya nilai 0. Maka kita lakukan yang namanya tes optimasi. Gitu ya. Nama tes optimasi. Tes optimasi ini dilakukan dengan cara apa? Kita lakukan dengan cara menarik sejumlah garis minimum, ya, sejumlah minimum garis horizontal dan atau vertikal. Artinya boleh horizontal atau boleh vertikal, gitu ya. Untuk meliputi seluruh nilai elemen bernilai 0. Jadi teman-teman harus membuat garis yang bisa menghubungkan atau bisa mencoret ya, semua nilai 0 yang ada di kolom ini, gitu ya, yang ada di matriks ini. Gitu ya. Tapi dengan catatan harus garis yang minimum, ya, yang paling sedikit yang bisa kita buat. Gitu. Kenapa harus minimum Pak? Kalau dicoret-coret aja kita bisa aja nyoret ke sini, 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 semua dicoret ya kan, kiri coret semua bisa aja. Ya. Nah, maka dari itu ada batasan minimum. Gitu ya. Nah, penugasan yang optimal atau penyelesaian yang paling optimal bisa kita capai saat jumlah garis itu sama dengan jumlah baris atau kolom. Ya. Saat jumlah garis minimum yang kita buat, ya, itu sama dengan jumlah baris atau kolom, itulah posisi model penugasan atau penyelesaian yang paling optimal. Ya. Jadi itu yang harus diperhatikan teman-teman. Nah, bagaimana cara membuat garisnya Pak? Tinggal dibuat garis saja. Ya, garisnya seperti ini. Ya, jadi dengan 3 garis ini semua 0 bisa tercoret gitu ya, atau bisa terliputi. Gitu ya. Ini kita liputi 0 yang di C, ya 0 yang di baris C kita liputi dengan garis ini. Gitu ya. Yang di D juga sama kita liputi dengan garis ini. Kemudian yang vertikal 0 yang 2 di sini di A sama B kita gunakan dengan garis yang lurus. Ya. Pak, kenapa nggak ke samping aja Pak? Ini kenapa nggak ke samping? Ini nggak ke samping juga. Gitu. Kalau ke samping jadi nggak minimum gitu ya, bukan garis minimum yang bisa kita buat. Ya. Supaya minimum ya daripada ke samping lebih baik langsung aja lurus ke bawah gitu ya. Langsung aja lurus ke bawah atau yang vertikal. Gitu. Pak, ini boleh nggak ke samping sini Pak garisnya? Boleh nggak garisnya saya pindah ke samping kanan sini? Gitu ya. Jadi yang dicoret yang sini. Gitu ya. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau teman mencoret sini, nolnya ada di sini, jadi tidak tercoret. Ya.
Jadi di sini double coret nih, 0 ini double coret. Padahal kita tidak perlu mencoret 0 double gitu ya. Jadi 0 ini nggak harus dicoret 2 kali gitu ya. Nggak harus dicoret 2 kali. Jadi kita harus utamakan nilai 0 yang belum tercoret. Yang belum tercoret otomatis yang 2 di sini, ya kan. Gitu. Jadi maka dari itu garis ini nggak boleh dipindah ke sini. Ya, kalau kita pindah ke sini garisnya, maka 0 yang ada di A sampai B tidak tercoret. Oleh karena itu kita coretlah yang di sini aja. Ya. Nah ini. Nah ini adalah garisnya. Nah jumlah garisnya ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Ya ada 3 garis. Ya, 2 garis yang horizontal, 1 garis yang vertikal. Ya. Ada 3 garis. Padahal jumlah baris dan kolomnya ada 4. Ya. Barisnya ada 4, A, B, C. Kolomnya juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Sehingga jumlah garisnya belum sama dengan jumlah baris atau kolom. Artinya apa? Artinya bahwa penyelesaian dari tes optimalitas yang kita lakukan saat ini di poin ini, gitu ya, di slide ini, gitu ya, ini belum optimal, gitu ya, belum optimal. Artinya harus kita lakukan iterasi kembali, kita harus hitung kembali, ya, kita harus ulangi lagi metode tadi, gitu ya, metode yang tadi. Gitu ya. Nah, bagaimana kita melakukan iterasi lanjutan, gitu ya, iterasi lanjutan? Caranya dengan melakukan langkah yang keempat, gitu ya. Nah ini, lakukan langkah yang keempat. Untuk merevisi total opportunity cost metric, gitu ya, pilih elemen terkecil yang belum terliputi garis, ya, untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliputi. Gitu ya. Jadi teman-teman pilih ya, di sini kan ada bagian yang tidak terliputi garis ya di sini ya. Nah ini ada bagian yang tidak terliputi garis. Ada di 5, 1, 7, 2, 5, 3 di sini ya. Ini kan bagian yang tidak terliputi garis. Nah, bagian ini teman-teman harus memilih di langkah keempat ini ya, teman-teman harus pilih di bagian ini yang belum tercoret ini, elemen yang nilainya paling kecil, kemudian dikurangkan ke elemen-elemen ini yang belum tercoret tadi, gitu ya. Yang paling kecil mana? 1. Sehingga kita kurangi 1 dengan 1, 0. Kita kurangi 1, 4. Kita kurangi 1, 6. Kita kurangi 1 jadi 1. Kita kurangi 1 jadi 4. Kita kurangi 1 jadi 2. Ya, gitu. Nah, kemudian tambahkan, gitu ya. Tambahkan jumlah yang sama pada seluruh elemen yang mempunyai 2 garis yang saling bersilangan. Jadi ada 2 garis yang saling bersilangan, teman-teman ini, ya. Ini ya. Di poin 6 sama 1 ya, di angka 6 sama 1 ini dia terdapat 2 garis yang saling bersilangan. Ya, dia dapat 2 coretan lah bahasanya, ada coretan. 1 coretan yang vertikal, 1 coretan yang horizontal. Ini juga sama. Ya. Nah, tadi kita punya angka 1 di sini. Nah, kalau tadi kita kurangkan dengan elemen-elemen yang tidak terliputi garis, maka khusus untuk yang tercoret 2 kali kita tambahkan dengan angka tersebut, angka 1 tadi. Ya. Sehingga di sini jadi angkanya 2, ya. Kemudian di sini jadi tadinya 5 ya di sini ya. Nah, tadinya di sini 5, kemudian jadi 6, kemudian di sini 2, gitu ya. Gitu. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita lakukan langkah yang 3 lagi. Gitu ya. Langkah 3 yang apa sih, Pak? Langkah 3 itu yang tadi yang kita buat garis gitu ya. Kenapa harus ulangi langkah 3, Pak? Karena di sini ada angka 0 lagi. Ya. Setelah kita melakukan proses iterasi lagi gitu ya, tadi ya, dengan menggunakan langkah 4 tadi, langkah nomor 4. Di sini ada poin nomor 3, kolom A3 gitu ya. Karyawan A pekerjaan 3, dia ada nilai 0 lagi. Ya. Sehingga 0 ini belum tercoret. Ya. Sehingga kita harus coret 0 yang ada di sini. Ya. Kita coret dengan menggunakan garis ini, seret. Ya. Kita coret dengan menggunakan garis ini, seret. Gitu. Sehingga garisnya ada berapa? Ada 4 sekarang. 1, 2, 3, 4. Ya. Inilah disebut sebagai titik yang paling optimal, ya, penugasan yang paling optimal. Karena ada 4 garis, baris sama kolomnya juga ada 4. Ya. Sehingga ini ada posisi yang paling optimal. Kemudian ada pertanyaan, Pak, kenapa nggak nyoretnya ke bawah sini, Pak? Kenapa harus yang horizontal misalnya? Kenapa harus yang horizontal begini? Kenapa nggak yang ke bawah? Ya, ke kolom 3 ini kita coret ke bawah. Kan sama-sama. Nolnya punya 2, di sini punya 0,2 ya. Kalau kita coret yang horizontal kan nolnya ada 2 nih, ya di 1 sama di 3. Tetapi kalau kita coret yang vertikal pun nolnya ada 2, di A sama di D gitu. Kenapa nggak kita coret yang vertikal aja, Pak? Kenapa harus yang horizontal? Terserah teman-teman. Nah, jawabannya terserah teman-teman. Jadi teman mau coret yang vertikal sini atau yang horizontal, jawabannya akan sama pasti. Ya, karena saya sudah mencoba menyelesaikan pekerjaan ini dengan coretan ke vertikal. Gitu.
Gitu ya. Jadi teman-teman silakan boleh gitu ya. Jadi sebenarnya cara mudahnya rule of thumb-nya gitu ya. Teman-teman cari aja yang nolnya paling banyak gitu ya di baris atau kolom yang nolnya paling banyak. Kalau nolnya paling banyak, teman-teman langsung coret aja. Misalnya paling banyak yang vertikal nih, coret aja yang vertikal gitu ya. Paling banyak yang horizontal, coret aja horizontal nolnya. Ya. Kalau sama terserah teman-teman mau pilih yang mana, pasti hasilnya sama. Kalau misalnya horizontal 2, vertikal 2 pasti hasilnya sama. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman pilih mencoretnya ke kanan atau ke kiri ya, ke horizontal atau yang vertikal gitu ya. Gitu. Intinya apa? Intinya garis ini enggak saklek ya. Enggak saklek itu apa ya? Enggak pakem gitu ya. Jadi garisnya enggak pakem. Jadi garisnya bisa bergeser kemana-mana aja. Yang penting tadi syaratnya. Garis minimum yang bisa meliputi seluruh elemen 0. Gitu ya. Jadi teman rule of thumb-nya cari aja jalur ya. Vertikal ataupun horizontal yang nolnya paling banyak, udah paling gampang itu. Kemudian buat garis di sana. Gitu ya. Gitu. Nah, oke begitu untuk rule of thumb-nya. Kemudian di sini kita sudah punya titik yang optimum, ya. Titik optimum di mana dia sama ya, garisnya ada 4, kolom sama barisnya juga ada 4. Jadi garisnya 4, baris sama garisnya ada 4, baris dan kolomnya juga ada 4. Gitu ya. Gitu. Nah, pertanyaan saya sekarang gini, bagaimana kalau misalnya ada pekerjaan tambahan misalnya, pekerjaannya 5, karyawannya 4, mungkin nggak bisa seperti itu? Ya mungkin aja di soal seperti itu. Terus kalau begitu penyelesaian bagaimana Pak? Ya teman-teman tinggal buat dummy, ya seperti yang saya jelaskan di mana namanya di kemarin di model transportasi ya, pakai aja dummy. Ya. Jadi misalnya pekerjaannya 5, karyawannya 4 misalnya, ya berarti teman-teman nanti buat dummy karyawan. Jadi seolah-olah ada 1 karyawan lagi, tambahan 1 karyawan yang mengerjakan pekerjaan kelima. Ya. Biayanya berapa Pak kalau gitu? Biaya 0 nanti di sana. Ya, biaya 0 semua. Karena dia dummy, biasanya biayanya pasti 0. Karena dia boneka. Ya. Terus kalau karyawannya 5, pekerjaannya 4, bagaimana Pak? Ya berarti ada dummy pekerjaan. Jadi seolah-olah ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan oleh karyawan kelima. Gitu. Ya. Intinya apa berarti? Intinya adalah jumlah baris sama kolom di model penugasan pasti sama. Gitu ya. Kalau barisnya 5, kolomnya juga pasti 5. Ya. Karena tadi aturannya bahwa satu pekerjaan gitu ya, hanya bisa diselesaikan oleh 1 orang. Atau 1 mesin hanya boleh menyelesaikan 1 pekerjaan. Tidak boleh 1 mesin mengerjakan 2 pekerjaan, tidak boleh. Gitu ya. Karena pasti nanti tidak efisien. Gitu ya. Jadi itu poin saya. Jadi itulah kenapa jumlah garis harus sama dengan jumlah baris atau kolom. Jumlah garis harus sama dengan jumlah baris atau kolom. Atau berarti atau itu boleh salah satu ya, jumlah barisnya atau jumlah kolomnya. Bukan dan. Kalau dan berarti kan sum ya, lebih ke penjumlahan. Oke, itu berkaitan dengan ini. Nah, Pak kalau sudah begini terus kita harus ngapain Pak? Gitu ya. Kalau sudah begini ya kita tinggal cari biaya yang paling optimum di mana kan gitu. Gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya kita udah punya ini ya, udah punya gambar ini ya yang di atas sendiri ini. Gitu ya. Teman-teman perhatikan, sekali lagi teman harus camkan dulu bahwa kalau ada angka 0, artinya angka itu adalah angka yang menunjukkan bahwa karyawan atau mesin itu efektif atau efisien dalam mengerjakan satu pekerjaan. Maksudnya bagaimana Pak? Misalnya di sini A nilainya 0 di kolom 1. Artinya apa? Artinya bahwa A ini dia efisien untuk mengerjakan pekerjaan 1. B juga sama, 0 ada di kolom 1. Artinya B efisien juga untuk mengerjakan pekerjaan 1. Demikian juga di sini ya D ya. D dia efisien untuk mengerjakan pekerjaan 3. Juga efisien untuk mengerjakan pekerjaan 4. Gitu ya. Nah, jadi pertanyaan, siapa harus mengerjakan apa kan gitu. Gitu kan? Nah, caranya bagaimana menentukan itu, Pak? Padahal ada banyak yang nolnya ya. Ada banyak. Siapa yang harus kita pilih ya? Apakah pekerjaan 1 dikerjakan oleh A atau oleh B ya? Kemudian pekerjaan 3 harus dikerjakan oleh A atau D gitu ya. Kemudian pekerjaan 4 harus dikerjakan oleh C atau D gitu ya. Gitu. Nah, bagaimana kita memilih ini? Cara pertama, cara paling mudah adalah teman-teman lihat dulu gitu ya. Di antara kolom-kolom yang ada enggak kolom yang hanya punya 1 nilai 0? Ya. Kalau ada kolom yang punya nilai 0, 1 nilai 0, maka kolom itulah yang menjadikan acuan dulu. Ada enggak? Ada di sini. Ya. Di kolom 2 dia adalah salah satu-satunya kolom ya
satu-satunya kolom yang punya satu nilai 0. Ya. Di kolom 2 ini satu-satunya 0 yang punya satu-satunya kolom yang punya satu nilai 0. Ya. Dia itu ada di C. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa pekerjaan 2 ini, gitu ya, dia paling efektif hanya jika ya, pekerjaan 2 ini akan efektif dan efisien hanya jika kalau pekerjaan 2 ini diselesaikan oleh si C. Ya. Mengapa kok demikian, Pak? Ya ini karena yang 0 hanya si C. Ya. Yang 0 hanya si C. Nah, maka dari itu yang ini harus kita prioritaskan. Ya. Prioritaskan maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya bahwa si C harus mengerjakan pekerjaan 2. Ya. Karena tadi ya, karena pekerjaan 2 ini hanya apa ya, dia akan diselesaikan dengan efisien hanya jika dikerjakan oleh C. Ya. Makanya si C harus mengerjakan pekerjaan 2. Nah, kita pilih dulu ini, set, kita lingkari nanti. Ya. Nah, kemudian teman-teman karena si C udah mengerjakan pekerjaan 2, otomatis si C tidak mungkin mengerjakan pekerjaan lainnya, kan gitu kan? Karena tadi ya satu orang satu pekerjaan. Ya. Karena si C sudah mengerjakan pekerjaan 2, maka si C nggak mungkin mengerjakan pekerjaan lainnya. Sehingga ya nilai si C yang 0 lainnya itu harus kita coret. Ada nggak nilai 0 lainnya di sebuah baris C? Ada ya di sini. Ya. Nah, padahal sama-sama efisien nih. Jadi si C ini boleh aja mengerjakan 2 atau 4 gitu ya, pekerjaan 2 atau 4. Tetapi karena pekerjaan 2 satu-satunya yang bisa diselesaikan oleh C ya, atau istilahnya dia spesialis ya, si C ini spesialis pekerjaan 2, ya maka dia harus mengerjakan di sini. Ya, karena dia sudah mengerjakan di pekerjaan 2, otomatis tidak mungkin mengerjakan pekerjaan 4. Sehingga yang di sini kita coret. Ya, 0 yang di sini kita coret. Nah, setelah melihat baris ya, melihat baris kanan kirinya, tadi kan kita sudah memilih C, kemudian kita lihat baris kanan kirinya, ternyata ada 0 di sini, kita coret ya. Nah, setelah kita melihat ini 0, dicoret ya, si C ini dicoret, maka kita lihat yang satu kolom teman-teman ya. Yang satu kolom mana ada nilai 0 lagi nggak selain C gitu ya. Ada di D gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa karena pekerjaan 4 tidak mungkin dikerjakan oleh si C ya. Karena pekerjaan 4 tidak mungkin dikerjakan oleh si C, karena si C sudah kerjakan pekerjaan 2, gitu ya. Otomatis pekerjaan 4 harus diselesaikan oleh D. Gitu ya. Kenapa? Karena cuma ada 2 pilihannya yang 0 ya, si C sama si D. Gitu ya. Jika si C udah nggak bisa, maka harus dikerjakan oleh si D. Gitu ya. Maka kita bunderin ini, artinya ini yang kita pilih. Ya. Pekerjaan 4 diselesaikan oleh si D. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang baris, teman-teman. Gitu ya. Kita lihat yang sebaris sama D. Ada nggak yang nilainya 0 lagi? Ada di sini. Ya, di 3, pekerjaan 3. Ya. Nah, terus kita pilih yang mana, Pak? Ya jelas ini kita coret yang di sini, ya, yang di pekerjaan 3 kita coret si D-nya. Mengapa? Karena si D sudah mengerjakan pekerjaan 4, jadi tidak mungkin dia mengerjakan pekerjaan 3. Sehingga kita coret ini. Jadi ini nggak mungkin si D ngerjain di sini. Ya. Nah, setelah ini kita lihat lagi kolomnya. Ya. Yang kolom ada nilai 0 lagi nggak? Ada di sini. Ya. Nah, karena si D nggak mungkin mengerjakan pekerjaan 3, otomatis yang 0 lagi adalah A. Jadi pekerjaan 3 harus diselesaikan oleh A. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat lagi yang sebaris. Ya. Nah, karena si A sudah mengerjakan pekerjaan 3, maka si A nggak mungkin mengerjakan pekerjaan 1. Ya. Maka dari itu kita lihat yang satu kolom, yang nilainya 0 lagi mana? Ada di sini B. Ya. Jadi pekerjaan 1 harus diselesaikan oleh si B. Ya. Jadi cara begitu. Jadi teman-teman nanti lihat baris ya, lihat yang sebaris ya. Kita pilih dulu yang ini ya. Kita pilih dulu yang satu-satunya. Kemudian perhatikan yang satu baris ada nilai 0 atau enggak. Kalau ada berarti dicoret nilai 0 itu ya. Kalau nilai 0 itu dicoret, maka lihat sayang kolomnya ya, ada nilai 0 lain atau enggak ya, ada alternatif lain atau enggak. Kalau ada itu yang dipilih. Setelah lihat kolom, lihat lagi barisnya. Setelah lihat baris, lihat lagi kolomnya. Jadi selang-seling gitu ya. Jadi baris dilihat, kemudian kolomnya, kemudian barisnya lagi, kolomnya lagi, barisnya lagi. Sehingga nanti ketemu formasinya seperti ini. Ya. Nah ini ya. Nah, ini saya bilang tadi. Ya. Jadi karena 0 ini adalah yang paling efisien, jadi sebenarnya ya tadi pekerjaan 1 boleh aja dikerjakan oleh A atau B. Gitu ya. Pekerjaan 3 boleh aja dikerjakan oleh A sama atau D. Pekerjaan 4 boleh aja dikerjakan oleh C atau D. Tapi kan nggak mungkin ya satu orang mengerjakan 2 pekerjaan. Nah, makanya cara memilihnya bagaimana tadi. Perhatikan yang paling satu-satunya, ya perhatikan satu-satunya yang efisien, ya atau yang punya spesialis di sana. Kemudian perhatikan satu barisnya ada yang 0 lagi atau tidak, atau yang efisien selain ini atau enggak. Kalau ada kita coret. Ya. Nah, setelah kita perhatikan, setelah ada kita coret,
lihat kolomnya, ada nol lagi nggak? Kalau ada itu yang kita pilih. Ya. Selain memilih, kita lihat barisnya, ada yang sama nol lagi nggak? Ada, kalau ada kita coret. Ya. Karena kita sudah mencoret, kita lihat yang satu kolom, ya, yang nilai nol lagi, yang mana itu yang kita pilih. Ya. Kemudian kita coret lagi, kita pilih lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi baris kolom diperhatikan semua. Ya. Sehingga nanti ketemu yang paling efektif adalah ini. Ya. Bahwa si B harus mengerjakan, karyawan B harus mengerjakan pekerjaan 1, karyawan C harus mengerjakan pekerjaan 2, karyawan A harus mengerjakan pekerjaan 3, dan yang terakhir karyawan D harus mengerjakan pekerjaan 4. Ya. Jadi ini yang kita pilih, kombinasi yang paling bagus, efisien adalah ini. Ya, caranya begitu. Pak, bisa nggak sih kita langsung aja nggak usah bikin begini susah, langsung aja dicari yang biaya paling murah dari sini, bisa atau nggak sih? Ya sebenarnya bisa-bisa aja, tapi nanti teman dapat kendala pasti. Kendalanya bagaimana Pak? Kita lihat ya. Misalnya kita pakai cara apa ya? Cara luar biasa gitu ya. Langsung kita plot dari sini. Kita lihat. Si A misalnya paling murah berapa nih? Paling murah mengerjakan pekerjaan 1 ya, 15. B paling murah mengerjakan pekerjaan 1 juga 14 kan, paling kecil gitu ya. Kemudian si C paling murah dari 2 nih, di pekerjaan 3 sampai pekerjaan 4. Terus si D paling murah dari pekerjaan 16. Nah, ada yang tempuk kan? Ada yang tempuk itu apa ya? Ada yang overlap kan, ada yang nabrak kan gitu kan. Jadi pekerjaan 1 dikerjakan efisien dikerjakan oleh 2 orang. Gitu. Nah, ini nggak bisa kita selesaikan dengan cara seperti itu. Jadi teman-teman nggak bisa langsung apa ya, lihat dari angkanya langsung dipilih, oh ini pekerjaan 1 oleh si A aja. Oh, pekerjaan 1 oleh si B aja misalnya. Oh, pekerjaan ini oleh ini dan sebagainya. Kalau ada yang tempuk nanti repot. Ya. Ada yang tempuk nanti repot. Ya kalau soalnya cuma 4 kali 4 gitu ya, yang bisa dilihat gitu ya. Kalau soalnya 10 kali 10 misalnya. Atau nanti soalnya 20 kali 20 orang mumet nanti gitu ya. Akan jadi pusing gitu. Nah, makanya dari itu kita nanti menggunakan metode ini, metode Hungarian untuk lebih efisiennya. Nah, inilah yang menjadi kesimpulannya teman-teman. Ya, bahwa bahwa karyawan A harus mengerjakan pekerjaan 3, biayanya 18, ya. Kemudian karyawan B harus mengerjakan pekerjaan 1, harganya 14. Kemudian karyawan C harus mengerjakan pekerjaan 2, biaya 20, dan yang terakhir karyawan D harus mengerjakan pekerjaan 4, biaya 16. Kalau kita jumlahkan total biaya yang kita keluarkan gitu ya, dalam rangka untuk menyelesaikan pekerjaan 1 sampai 4 dengan 4 karyawan juga gitu ya. Maka biaya totalnya nanti adalah sebesar Rp68. Ya. Nah, yang perlu saya catat di sini ya, ini karyawan B ditugaskan untuk mengerjakan 1 karena baris B hanya punya 1 nilai 0 gitu ya. Jadi ini harusnya nanti di C aja ya. Jadi silakan nanti teman-teman diubah karyawan C ya, seperti kita lihat di sini ya. Karyawan C hanya bisa mengerjakan pekerjaan 2 gitu ya. Karyawan C ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan 2 gitu ya. Karena karyawan C hanya punya 1 nilai 0 gitu ya. Jadi bukan yang B tapi yang karyawan C gitu ya. Jadi itu yang teman-teman perlu revisi gitu. Nah, mungkin itu teman-teman semuanya. Sampai sini apakah ada pertanyaan dulu? Nanti saya stop dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, sebentar saya akhiri dulu recording hari ini.